Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media perundungan kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Muhammad Abdul Rohid, siswa kelas 4 SD Negeri 108 Kota Pekanbaru, pernah mengeluh sakit di bagian dada, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan mendapat perawatan dokter spesialis jantung selama sepekan sebelum akhirnya meninggal dunia. Murid kelas 4 SDN 108 Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau, berinisial MA yang berusia 9 tahun meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekelasnya. Korban meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan sakit dada pada bagian dada yang diduga akibat kekerasan fisik. Sebelum wafat, korban sempat dirawat intensif oleh dokter spesialis jantung selama sepekan. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban. Dugaan perundungan yang berada di komplek perumahan Kesadaran Indah Pekanbaru. Kematian Muhammad Abdul Rohid 9 tahun pada Minggu 23 November 2025 kemarin masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga, terutama ibunya, yakni adalah Deswita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dewananda dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas kasus bullying atau perundungan di video tersebut. Video tersebut menampilkan berita duka tentang seorang siswa SD di Pekanbaru berinisial MA yang berumur 9 tahun yang meninggal dunia setelah mengeluh sakit di bagian dada. Korban diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekelasnya yang melibatkan kekerasan fisik hingga sempat dirawat intensif oleh dokter spesialis jantung. Dalam konteks yang lebih luas, perundungan adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, ras, agama, atau dalam kasus bullying berdasarkan status sosial, fisik, atau kelemahan yang dianggap berbeda oleh pelaku. Faktor penyebab perundungan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perundungan dapat bersifat individual, keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Faktor individu pelaku memiliki kebutuhan untuk mendominasi dan mengontrol orang lain. Kurangnya empati dan kemampuan untuk melihat dampak tindakannya pada korban. Cenderung memiliki sifat impulsif dan agresif. Faktor keluarga, kurangnya pengawasan dan kehangatan dari orang tua. Paparan terhadap kekerasan di rumah, pola asuh yang terlalu otoriter atau terlalu permisif. Faktor sekolah atau lingkungan, budaya sekolah yang membiarkan atau mengabaikan perilaku bullying, perbedaan status sosial atau ekonomi di antara siswa, ketidakjelasan sanksi atau aturan mengenai bullying, pengaruh media massa atau media sosial yang menormalkan kekerasan. Dampak perundungan. Dampak perundungan sangat serius baik bagi korban, pelaku maupun lingkungan sekolah. Dampak bagi korban, dampak fisik, luka-luka, sakit yang parah, dan dalam kasus ekstrim seperti pada video dapat menyebabkan kematian. Diduga akibat komplikasi dari kekerasan fisik yang dialami. Dampak psikologis, depresi, kecemasan, trauma, harga diri rendah, kesulitan tidur, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Dampak akademik, menurunnya prestasi sekolah, kehilangan minat belajar, dan bahkan memutuskan untuk berhenti sekolah. Bagi pelaku, cenderung menjadi dewasa dengan perilaku antisosial dan berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal. Kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan stabil. Bagi lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketakutan bagi siswa lain. Menurunnya kualitas pendidikan dan reputasi sekolah. Upaya pencegahan dan solusi. Upaya pencegahan harus melibatkan seluruh ekosistem, individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tingkatan intervensi, upaya pencegahan solusi. Sekolah membuat kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas. Sosialisasi rutin tentang etika dan anti kekerasan. Pelatihan guru untuk mengidentifikasi dan menangani kasus atau menciptakan saluran pengaduan yang aman dan rahasia.
Keluarga memberikan pendidikan moral dan empati sejak dini. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Pengawasan yang seimbang dan memberikan teladan perilaku positif. Siswa atau individu, pendidikan karakter yang berfokus pada toleransi, menghargai perbedaan, mengajarkan keterampilan sosial dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Mendorong peran pengamat aktif yang berani melaporkan atau membantu korban. Pemerintah, penguatan regulasi perlindungan anak, misalnya UU Perlindungan Anak, dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi terpadu bagi korban dan pelaku. Teori yang paling berkesinambungan untuk menganalisis kasus perundungan yang melibatkan kekerasan fisik dan berujung pada kematian siswa SD di Pekanbaru adalah teori pembelajaran sosial kognitif menurut Albert Bandura. Yang pertama, pembelajaran observasional, modeling. Pelaku bullying mempelajari dan meniru perilaku agresif, kekerasan fisik melalui pengamatan baik dari lingkungan, rumah, media, atau teman sebaya yang sukses mendominasi orang lain. Yang kedua, kurangnya hukuman, penguatan lingkungan. Ketika tindakan kekerasan fisik berulang kali dilakukan tanpa sanksi yang tegas dan konsisten dari pihak sekolah, perilaku tersebut dianggap efektif dan diperkuat. Ini meyakinkan pelaku untuk mengulanginya. Yang ketiga, efikasi diri agresif. Pelaku mengembangkan keyakinan bahwa mereka mampu dan berhak menggunakan agresi untuk mendapatkan status perhatian atau rasa superioritas, yang pada akhirnya menyebabkan konsekuensi fatal bagi korban.